Oke cuy, balik lagi sama gua Gani ya. Kemarin kita udah nge-review casing yang dijual dari toko brand Cina, teman-teman ya, dari Triship Network. Casingnya si Xinghuo 240 mini ya. Nah, sekarang kita datang lagi nih satu casingnya ya. Ini dikirimin sama toko Jutu, JUTU. Ini sebenarnya masih satu, gua nggak ngerti ya. Intinya si dua toko ini saling ngobrol lalu ngirimin barang ke gua, teman-teman ya. Dan untuk casingnya ini tuh bener-bener mirip banget kayak Paradox Gaming Akaza yang kemarin gua review ya. Dan casingnya yang datang ke gua warna putih, include 3 fan, tapi fannya ini rainbow bukan ARGB ya, lumayan lah ya. Ini kalau gua lihat harganya teman-teman ya, untuk casingnya doang sama casing yang udah dapat fan 3 biji, mereka ngasih opsi teman-teman, mau casingnya doang, mau dapat fan, atau mau ada paketan sama power supply ya. Yang casingnya doang 300.000, kalau sama fan 400.000. Itu belum promo. Ini kalau gua pencet casingnya doang dapat promo, jadi harga 188.000 teman-teman untuk yang putih ya. Dan ini harga yang bisa dibilang sangat murah sih untuk sebuah casing. Anggaplah 200 ribuan atau 300 ribuan dapat kayak gini, harusnya udah cakep ya. Kita lihat lebih dekat aja ya ke casing ini teman-teman. Ini dia casingnya teman-teman, dan gue udah masukin keranjang ya. Ini kalau casingnya doang 318.000, kalau sama fan jadi 405 ya. Anggaplah gue klik doang nih ya, dia harganya 188.000 guys untuk casingnya doang. Kalau sama fan 260 ya, ini masih murah parah ya. Kalau gue sih kayaknya akan lebih milih casing doang, lalu fan-nya gue beli yang ARGB teman-teman ya. Dan kalau misalkan kalian search di marketplace gitu ya, Jutu ya, nih store paling atas itu munculnya di si Triship Network ya. Ini mereka berdua tuh masih kerja sama, gue juga kurang mengerti bagaimana detailnya ya. Oke, kita buka fan-nya dulu ya. Untuk fan-nya dia dapatnya rainbow ya, fan 120 putih, dapat baut sama colokannya Molex, artinya dia rainbow, nggak bisa diganti-ganti warnanya ya. Dan teman-teman bisa lihat di sini untuk struktur casingnya, dia mirip banget sama kayak Paradox Akaza yang baru beberapa hari lalu gua review ya. Depannya ada baut 4, power supply di bawah, dia bisa pakai motherboard micro ATX yang full ya teman-teman ya, yang 4 slot RAM. Oke, kita akan buka teman-teman ya. Oke, kita lihat lebih dekat untuk casingnya ya. Ini worth it teman-teman. Apalagi misalkan teman-teman lagi ngincer casing yang emang kagak ada tulisan nama brandnya gitu. Karena kan ada beberapa dari kalian kayak, aduh bang, gue keganggu sama logo brandnya gitu. Kalian bisa ngambil kayak gini guys. Dan untuk casingnya memang ada harga ada rupa sih, tapi ini cukup. Nah, tempered glassnya udah cukup tebel teman-teman. Gue nggak bohong guys, kualitasnya plek-plek sama banget ya. Oke, ini dust filter. Mungkin ini yang dimaksud ODM kali ya guys ya. Oke. Nah, ada bautnya sini. Dia grafiknya bisa panjang. Jadi nanti teman-teman kalau rakit pakai casing ini, tambahin 2 reverse di bawah guys. 2 reverse di bawah, lalu belakang sama atas exhaust ya. Kemarin gue ngerakit 8500G kalau nggak salah pakai casing yang Akaza itu. Dan untuk sirkulasi itu aman banget teman-teman. Oke. Portnya di sini ada power, reset. Terus ini ada audio jack, ada USB 2 sama ada USB 3 ya. Dan casingnya ringan. Kaca depan ini bisa dibuka teman-teman ya. Oke. Dia ada 4 slot buat PCI sama power supply ATX. Nah, ini set panelnya ya. Kalaupun misalkan tadi gue beli casing ini 188.000, apapun keadaan ya, gue gak akan protes teman-teman. Karena ya udah cukup ya. Oke. Nah, ini untuk jalur kabel manajemennya. Kemarin tuh gue udah nyoba ya teman-teman ya, 8 pin tuh ke sini. Jadi dia ke sini. Enakan cari power supply yang kabelnya itu flat teman-teman. Jadi nggak akan ngeganggu, nggak akan ngebelendung di sini ya. Cari yang kabelnya flat. Terus nanti 24 pin ke sini nih sama USB 3. Sisanya ke kolong tuh. Si audio, USB 2 sama front panel. Udah, jadi kabel manajemennya cukup simpel teman-teman. Kita buka kabelnya dulu ya. Di USB 3, terus ini ada USB 2 sama audio ya. Nih masih belum kepisah, gue sih biasanya ngepisahin gini ya guys ya.
biar lebih enak untuk kabel manajemennya. Sama ini front panel HDD LED reset power dan kawan-kawan. Oke, untuk storage di sini bisa SSD SATA 2,5 1 dan 3,5 bisa di bawah ya di sini. Atau 2,5 juga bisa di bawah. Power supply dia ATX, kagak dikasih dust filter di bawah. Oke, nah tempered glass depannya bisa dibuka guys, ada bautnya. Walaupun kalian rakit, sebenarnya yang bagian samping ini nggak perlu dibuka teman-teman, karena kita kan nggak masang area di sini. Oke. Nah ini tempered glass tebal. Kecuali misalkan kalian mau nyolokin 24 pin di sini nanti rada susah ya, boleh tuh dilepas ya. Jadi casing ini kalau kalian mau pakai motherboard micro ATX yang kecil ini bisa, masih cakep-cakep aja, kabelnya bisa lewat sini. Tapi kalau mau pakai yang full, kabelnya bisa lewat sini gitu dan lebih enak kayak gitu. Dan ini masih bisa pakai water cooling 240 di atas ya. Klaimnya sih bisa pakai water cooling 240 di atas. Jadi overall buat gue sih ini udah cakep-cakep aja ya. 188.000, ataupun misalkan tadi belinya di 300 ribuan ya gue nggak protes teman-teman. Mau ini nggak ada brandnya atau ada brandnya, kayak ya udah oke, fine aja lah ya. Oke, segitu aja dari gue Anton. Terima kasih dan thank you, semoga bermanfaat.